The oil prices are going to tumble as soon as I finish up with Iran. Tumble. Boom. I was in Iowa. We had it down to $1.85 a gallon in Iowa, but we had it down around the $2 point. And then I said, well, Lutnick, we're going to have to take a trip to, we got Scott Bessent, we got all of them. I said, we just hit 50,000 on the Dow. And I said, that's a record, highest ever. I said, sorry to do this to you, but we're going to have to journey down to the Middle East. They said, why? I said, because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said, we're going to have to do it. And we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon. They're never going to have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. And you're going to see numbers like you've never seen, both on the upside and also in terms of costs. You're going to see costs go down. But, you know, the Democrats are the ones that caused all the costs. Our warriors are ensuring that the world's #1 state sponsor of terror, Iran, #1 state sponsor of terror. They send their money all over the world to create problems. Never going to happen. And they're never going to have a nuclear weapon. And they know that. They know that. And America is winning again. America is respected again, perhaps like never before, but we're just getting started. Tunda serangan ke Iran karena permintaan pemimpin kawasan Timur Tengah. Lima WNI hilang kontak usai rombongan global Sumut Flotilla disergap tentara Israel. IHSG melemah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad dan CEO Danantara sambangi Bursa Efek Indonesia. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Anita Dewi. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi setelah sebelumnya sempat mengeluarkan ancaman menyerang Iran, Amerika Serikat mengumumkan menunda serangan. Penundaan ini karena permintaan pemimpin kawasan Timur Tengah setelah negosiasi untuk mengakhiri perang. Melalui akun Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengancam akan menyerang Iran dalam waktu 24 hingga 48 jam kemudian. Namun akhirnya Amerika mengumumkan menunda serangan ke Iran. Penundaan serangan diminta oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Trump menyebut para pemimpin Teluk telah melakukan negosiasi serius untuk mengakhiri perang dan negosiasi tersebut akan diterima oleh Amerika. Trump juga menegaskan tak ada senjata nuklir untuk Iran. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while.
because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. Belum jelas apakah ada terobosan dalam negosiasi yang tertunda untuk akhiri perang Amerika dan Israel dengan Iran. Namun Trump tegaskan siap melanjutkan serangan penuh berskala besar terhadap Iran jika kesepakatan dengan Iran tidak tercapai. Trump berulang kali mengancam akan menyerang Iran, namun hingga kini ancaman Trump tidak terbukti. Sementara Iran selalu siap menghadapi serangan Amerika, bahkan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar digelar non-stop 5 hari 5 malam. Iran juga memanggil semua generasi mudanya untuk segera mendaftar bela negara. Saat ini sudah 10 juta anak muda Iran terdaftar sebagai relawan bela negara. Bahkan Garda Revolusi Iran sudah menggelar pelatihan perang bagi warga sipil dan siap mempersenjatai warga sipil. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian ini secara tegas menyampaikan tidak akan menyerah pada tuntutan Amerika Serikat. Hal itulah yang menjadi poin krusial negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara tegas menyampaikan jika pihaknya tidak akan menyerah pada tuntutan Amerika Serikat. Ia juga menyatakan pihaknya tidak akan bisa dipaksa dengan kekerasan. Hal ini disampaikan Pezeshkian melalui unggahan di platform X dan menyatakan dialog bukan berarti menyerah. Republik Islam Iran memasuki dialog dengan bermartabat, berwibawa, dan menjunjung tinggi hak-hak bangsa dan dalam keadaan apapun tidak akan mundur dari hak-hak hukum, rakyat, dan negara. Selain itu, Iran juga akan melindungi rakyat dan menjaga kehormatan Iran dengan segenap kekuatan hingga akhir. Di sisi lain, IRGC Iran memiliki rencana keamanan baru terhadap Selat Hormuz. Rencana tersebut untuk mencegah senjata dan pasokan melewati jalur tersebut menuju pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Hal ini menjadi poin krusial yang menghambat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang. Pemirsa, kapal-kapal komersial dan tanker minyak masih terlihat menumpuk di Selat Hormuz. Iran memperketat kontrol dan juga mewajibkan izin dengan militer Iran untuk melewati selat tersebut. Iran menegaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz dengan mewajibkan semua kapal komersial yang akan melintas untuk berkoordinasi langsung dengan Angkatan Laut IRGC. Iran juga melarang kapal yang memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat dan sekutunya untuk melintas. Kapal-kapal dari negara yang tidak terlibat blokade ataupun negara sahabat seperti kapal Tiongkok, Jepang, Rusia, India, dan Pakistan yang diberi prioritas dan jalur aman untuk melintas. Sementara itu, situasi kian memanas ketika Amerika Serikat membuat blokade tandingan di Selat Hormuz. Meski begitu, dilaporkan bahwa kapal tanker Iran ini berhasil melewati blokade Amerika Serikat.